Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Asisura, NPM 20.02.01.01.04. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih kesetaraan gender Islam dalam perspektif Islam. Latar belakang. Gerakan feminisme hadir dengan isu netral kesetaraan gender dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini telah menjadi persoalan kontemporer dan terus menimbulkan kontroversi, khususnya di Indonesia. Hal ini terlihat ketika isu kesetaraan gender terus mengemuka bersamaan dengan berbagai asumsi banyaknya masalah ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum wanita. Kaum feminis menganggap bahwa indikator ketidakadilan tersebut dapat disaksikan dalam berbagai bentuk tindakan diskriminatif yang dialami kaum wanita. Tujuan yang hendak dicapai adalah persamaan dan kebebasan status dan peran antara laki-laki dan perempuan di segala hal kehidupan. L.M. Gandhi Labian mengatakan dalam bukunya Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mengatakan dewasa ini masyarakat mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum merupakan kenyataan yang bukan hanya ditentukan secara biologis ataupun kodrati, tetapi lebih banyak secara sosial. Konsep Islam memberikan tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga, ruang domestik maupun di masyarakat, ruang publik. Didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semua merupakan produk budaya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing. Berdasarkan uraian inilah perlu kiranya diketahui lebih dalam mengenai konsep kesetaraan gender Islam menurut Al-Quran. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender Islam? 2. Apa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran? Tujuan. 1. Mengetahui tentang kesetaraan gender Islam lebih rinci. 2. Mengetahui prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Pengertian kesetaraan gender. Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai the grouping of words into masculine, feminine, and neuter according as the are reckoned as male, female, or without sex. Yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin, atau tanpa keduanya netral. Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Pengertian gender menurut Muhtar 2002, bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial ataupun konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Perempuan dan laki-laki sama-sama seperti hamba menurut Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam Al-Quran bisa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, atau kelompok etnis tertentu sebagai disebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil al, ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah. Sejak awal sejarah manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminatif jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Al-Quran memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin. Quran surat Al-Isra
ayat 70. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang, huma, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Kesimpulan, pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendiskreditkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Munculnya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan adanya pemahaman keliru dari keberadaan teks suci Al-Quran dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menginterpretasikan teks suci Al-Quran secara tekstual. Islam melalui Al-Quran tidak mengajarkan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Hal mendasar yang menjadi pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan menurut Islam adalah terletak pada kualitas iman dan takwanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.